Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng gua AJMNZR. Dan seperti biasa di It's Me Vietnam kali ini kita bakal bahas satu film lagi yang udah aku tonton. Apa itu filmnya? Tapi jangan lupa dulu like dulu, subscribe dulu, share dulu ke teman-teman kalian biar aku tambah semangat untuk membuat konten film-film Indonesia. Langsung aja, ini dia. 1, 2, 3, come on! Nah, film yang bakal kita bahas kali ini adalah film yang berjudul Cinta Pertama, Kedua, Ketiga. Film ini sudah tayang di bioskop pertanggal 6 Januari 2022. Film ini digarap langsung oleh Star Vision Plus dan juga Wahana Kreator Nusantara. Dan film ini disutradarai oleh Gina Esnur sebagai penulis dan sutradaranya juga. Ketika kita mendengar kata Gina Esnur, pastinya kita berpikir bahwa Gina Esnur ini selalu ingin menampilkan pesan tersirat dalam sebuah film. Tapi bagaimana dengan film ini? Kita lihat bagaimana kelanjutan dan review film dari Cinta Pertama, Kedua, Ketiga ini. Film ini juga dibintangi oleh Angga Yunanda, ada juga Putri Marino, dan juga pemain-pemain yang lainnya. Kita berfokus kepada Angga sama Putri Marino aja. Penasaran sama filmnya? Kita bakal bahas dulu sinopsis dari film ini. Langsung aja, ini dia. Film Cinta Pertama, Kedua, Ketiga ini mengisahkan tentang Raja yang diperankan oleh Angga Yunanda sebagai anak terakhir yang sibuk mengurusi sang ayah, yaitu Dewo yang diperankan oleh Slamet Raharjo. Di sisi lain ada Asia yang diperankan oleh Putri Marino sebagai anak tunggal yang ingin membahagiakan orang tuanya dan merawat ibunya yang bernama Linda dan diperankan oleh Ira Wibowo. Sebuah keajaiban datang dan menghubungkan antara Linda dengan Dewa untuk memulai membina rumah tangga baru di usia tua. Namun siapa sangka hal yang dirasakan Raja dan Asia itu ternyata sama layaknya mereka mencintai sepasang kekasih. Di samping kisah asmara dari mereka, ternyata dari kedua belah pihak itu mempunyai problematik keluarga yang sangat berbeda. Lalu apakah Raja dan Asia akan menyembunyikan perasaan mereka kepada orang tuanya? Dan siapakah yang bakal mengalah di antara mereka demi orang tua yang disayangnya? Penasaran seperti apa filmnya? Kita bakal lihat dulu trailer dari film ini. Langsung aja, ini dia. Sendirian? Enggak, lagi tunggu putri saya. Pak, Mama mau kemana? Kak, gue tuh mau keluar dari rumah segera. Mandiri lah kayak kalian, gak ngerepotin siapa-siapa. Terus yang jagain bapak sama nenek siapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maju. 2, 3. Mundur. Dan satu bagus loh buat memori. Iya. Harusnya kamu udah jalan-jalan, bukannya ngurusin ibu. Asia ini udah gede loh. Sekarang saatnya ibu yang mikirin diri sendiri. Hidup kita kan cuma soal ngantri kubur. Kan kalau ngantrinya berduaan, asik. Aku butuh teman, kamu juga butuh teman. Mau nggak nikah sama aku? Aku selalu mikir, kapan musimnya ibu aku buat bahagia. Sekarang saatnya aja. Gue bakal jadi adik terbaik buat lo. Tanggung jawab apaan? Nah, itu dia trailer dari film Cinta Pertama, Kedua, Ketiga.
Film drama keluarga ini menghadirkan konflik yang sangat banyak, tidak hanya tentang cinta antara Linda dan Dewa ataupun juga Asia dan Raja, tapi mereka menghadirkan banyak sekali permasalahan dari kedua belah pihak keluarga tersebut gitu. Dalam film ini kita akan melihat perjuangan antara Raja dan Asia yang sama-sama mereka terjebak dalam sandwich generation yang ternyata penghasilan dan pekerjaan mereka itu nggak bisa mencukupi kebutuhan mereka dan juga orang tuanya. Alhasil mereka harus cari jalan pintas untuk survive dalam kehidupan gitu. Terlepas dari itu, sebenarnya kisah tentang sandwich generation dari film ini ingin menampilkan bahwa memang tentang kisah sandwich generation itu tidak selalu tentang kemarahan, tapi ada bentuk suatu keluarga yang gak akan pernah berdiri sendiri di ruang hampa. Jadi walaupun mereka punya masalahnya masing-masing, tetapi ada keluarga yang saling support satu sama lain. Nah, sebenarnya inti dari utama cerita film ini cukup menampar kita ya. Kita sebagai orang yang punya masalah pribadinya masing-masing dan yang berada dalam titik terendah, itu kita punya saling support system satu sama lain. Dan itu relate banget sama kehidupan kita gitu. Ya, karena film ini adalah garapan dari Gina Esnur, yang sebenarnya Gina Esnur ini selalu ingin menampilkan pesan tersirat dari setiap garapannya. Hanya saja penggarapan dari scene ke scene-nya itu terlalu dipaksakan dan gak dibuat mengalir, sehingga kita gak dapat feel-nya sama sekali dari sepanjang film tersebut gitu. Dan juga dialognya pun tidak dibuat secara emosional yang gak bikin kita relate banget sama cerita yang dihadapi dari pemain-pemainnya. Ya, meski begitu perpindahan antar scene-nya itu tidak terlalu mengganggu kisah inti dari mereka gitu ya. Ya, film ini masih bisa dinikmati lah bersama keluarga mengenai cerita tentang konflik keluarga. Tapi film ini bisa membuat kita itu melihat dari dua sisi pandang yang berbeda, sisi anak dan juga sisi orang tua. Sisi anak yang kita mempunyai orang tua dan harus mengurus orang tua, dan terkadang kita merasa lelah, capek, dan ingin keluar bebas mencari kebahagiaan, tapi kita juga punya tanggung jawab bahwa kita harus mengurus orang tua. Dan juga dari sisi orang tuanya itu sendiri, kita itu sebagai orang tua harus punya tanggung jawab sendiri sebagai orang tua untuk menjadikan anak jadi orang sukses gitu. Itu sih yang menampar dari cerita film ini. Kalau soal chemistry, Angga Yunanda itu pertama tampil dalam film itu udah nggak perlu diragukan lagi. Dia itu emang begitu natural dan emang menjadi sorotan juga. Dan ada juga nih Putri Marino yang comebacknya ini sedikit mencuri perhatian dia ya, apalagi Putri Marino adalah pemeran utama wanita terbaik di Festival Film Indonesia. Dan soal pemain-pemain senior yang lainnya, ada Ira Wibowo dan juga ada Slamet. Mereka itu nggak perlu diragukan lagi karena memang jam terbang ya. Dan juga pemain-pemain yang lainnya agak sedikit mengganggu, walaupun memang pemain yang lainnya itu tidak terlalu banyak disorot juga dalam film ini. Visualisasi yang dihadirkan dari film ini kayak film iklan layanan masyarakat dalam format film gitu ya, karena banyak sekali adegan-adegan yang kita lihat bahwa tidak melupakan soal pandemi itu. Ya, congrats ya, mereka nggak melupakan tentang apa yang terjadi di kehidupan kita. Dan sebenarnya kehangatan yang dibuat dari film ini sedikit agak minim ya, dan kita berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang terbuang sia-sia. Cerita yang bagus tapi tidak dibarengi dengan garapan yang sedemikian rupa yang membuat kita menonton film ini tidak terhanyut dari cerita asli dari film ini gitu. Dan soal soundtracknya pun sebenarnya film ini tidak terlalu digarap dengan penataan musik yang hebat. Tapi yang menarik dari film ini adalah mereka menampilkan sebuah pesan dari sebuah tarian.
But overall, kesimpulan dari film ini sebenarnya film ini itu berpotensi sebagai cerita keluarga yang heartwarming, akan tetapi tidak sejalan dengan eksekusinya aja gitu. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang keluar dari konflik cerita intinya tersebut, sehingga kita tidak bisa mencerna sedemikian jernihnya tentang cerita yang dialami dari film ini gitu. Tapi bukan berarti film ini jelek. Film ini bisa membuat kita dan menampar kita bahwa pentingnya arti keluarga. Oke guys, gitu aja review kita kali ini. Pokoknya kalian harus tetap nonton film-film Indonesia ya. Dan jangan lupa juga saksikan juga video-video aku yang lainnya. Tak lupa juga, jangan lupa like, subscribe, dan komen juga, dan share juga ke teman-teman kalian kalau kalian suka film Indonesia dan juga suka channel YouTube aku. Kalau gitu, Aji pamit. See you and bye-bye. 1, 2, 3, come on!